Halo kalian semua, bersama saya lagi, Profesor Y, di channel Pustaka Maksimal. Di Maksimal Sunday Reads kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang sudah pernah saya post sebelumnya, yaitu Upheaval, karya Jared Diamond. Dan di sini saya sebenarnya bisa dilihat saya masih membaca beberapa hal saja, tetapi dari sini saya bisa mengambil 7 poin yang bisa kita gunakan dan kemudian kita terapkan dalam menghadapi krisis yang ada di dalam diri kita. Oke, langsung saja kita masuk ke poin-poin berikut ini. Pengakuan bahwa diri berada di dalam krisis ini adalah faktor yang membawa orang memasuki terapi krisis. Pengakuan diri berada dalam keadaan sulit. Inilah pintu menuju terapi krisis. Menerima bahwa kamu butuh bantuan adalah langkah pertama untuk memulai pemulihan. Memilih untuk membuka diri dan mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Setelah mengetahui dan mengambil tanggung jawab saat kita krisis, maka sesi pertama terapi itu bisa berfokus ke langkah pendirian bakat, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan setting boundaries, atau mengenali dan menentukan masalah yang harus dipecahkan. Sesi terapi pertama adalah tentang membangun fondasi, menentukan batasan dengan terapis seperti waktu, topik, dan ekspektasi. Penting untuk menciptakan ruang aman dan nyaman. Membangun batasan ini bisa menjadi langkah awal yang efektif untuk kemudian membahas masalah spesifik yang ingin dipecahkan. Dalam menghadapi krisis, kita juga memerlukan bantuan dari pihak lain. Mengobrol dengan teman-teman dekat membuat seseorang itu merasa bahwa bukan hanya dia yang punya kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Berbagi pengalaman dengan orang lain, baik teman, keluarga, atau bahkan orang asing dapat memberikan perspektif baru dan rasa saling memahami. Melihat bahwa orang lain juga pernah mengalami kesalahan serupa membuat kita merasa lebih diterima dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Kita juga bisa mengambil contoh dari pengalaman orang lain. Ada gunanya bila kita mengenal seseorang yang pernah berhasil melalui krisis, sehingga bisa menjadi model keterampilan untuk berhasil menghadapi masalah dan bisa kita coba tiru. Menatap krisis bisa menakutkan, tapi bukan berarti kita harus menghadapinya sendirian. Mempelajari bagaimana orang lain berhasil mengatasi masalah serupa bisa menjadi pelajaran yang berharga. Memiliki mentor atau figur inspiratif yang pernah melalui krisis bisa memberikan panduan, perspektif baru, dan keterampilan menghadapi masalah dengan lebih bijaksana. Kepercayaan diri juga merupakan sesuatu yang penting saat menghadapi krisis. Memiliki rasa diri, memiliki rasa tujuan, dan menerima diri apa adanya adalah sebuah hal yang sangat penting. Merasa lengkap dan mandiri bukan berarti egois. Itu tentang menghargai diri sendiri, memiliki tujuan, dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai pribadi, bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Selain itu, kita juga perlu untuk menilai diri kita secara jujur. Hanya dengan menilai diri secara jujur, kita bisa secara selektif berubah dengan cara-cara yang mempertahankan kekuatan kita, serta di situ menggantikan kelemahan kita dengan cara-cara menghadapi yang baru. Evaluasi diri secara jujur adalah kunci pertumbuhan. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan kita, kita bisa fokus pada pengembangan diri secara selektif. 7 poin itu adalah hal yang harus kita perhatikan saat kita menghadapi krisis. Dan buku ini memang membahas tentang krisis nasional. Tetapi secara pribadi krisis tersebut dan tips yang ada di dalam buku ini itu bisa kita terapkan saat kita menghadapi krisis pribadi. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.